Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistioningsi, dosen Prodi Pendidikan Nurse Stikes Widyagama Husada Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran. Di Prodi Pendidikan Nurse Stikes Widyagama Husada Malang, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya pada semester ganjil yaitu mata kuliah ilmu biomedik dasar dan keperawatan dewasa. Sedangkan pada semester genap yaitu ilmu dasar keperawatan, farmakologi keperawatan, serta keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah ilmu biomedik dasar yang mempunyai bobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pada mata kuliah ini, saya berfokus untuk menyampaikan materi anatomi fisiologi sistem tubuh. Salah satunya adalah sistem imun. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah ilmu biomedik dasar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah ilmu biomedik dasar. Saya mengampu mata kuliah ilmu biomedik dasar bertim dengan 2 dosen yang memiliki spesialisasi yang sama pada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Ilmu biomedik dasar, mata kuliah membahas tentang biologi sel dan konsep genetika, prinsip-prinsip fisika dalam tubuh, baik biomekanik dan biolistrik dalam keperawatan secara umum, konsep asam basa dalam tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, mekanisme fisiologis tubuh dalam mempertahankan homeostasis tubuh, prinsip biokimia dan gizi sebagai pendekatan holistik keperawatan, struktur dan fungsi tubuh manusia secara umum dari mulai sistem muskuloskeletal, kardiovaskuler, pernafasan, persyarafan, endokrin, reproduksi, urinaria, pencernaan, panca indera dan integumen, serta sistem imun. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah memahami struktur dan fungsi sel serta hukum Mendel, memahami konsep biolistrik dan biomekanik dalam tubuh, memahami proses metabolisme karbohidrat, protein, lemak, purin dan pirimidin, serta konsep gizi tubuh, mengidentifikasi dan memahami konsep asam basa serta keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, mengidentifikasi dan memahami konsep anatomi fisiologi berbagai sistem dalam tubuh. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah dengan cara kuliah, responsif, tutorial, klasikal, ataupun praktik laboratorium. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah small group discussion, problem based learning, discovery learning, role play dan simulation, dan demonstrasi. Dalam sistem penilaian diambil dari evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, penugasan atau kuis, praktikum, kehadiran, dan soft skill. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah ilmu biomedik dasar, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan DIA. D. Delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara offline maupun online. I. Interaction, bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu saat pembelajaran baik online maupun offline, serta pada saat praktikum maupun pembelajaran melalui LMS Moodle. A. Assessment, bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, baik itu melalui evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, penugasan atau kuis, praktikum, dan soft skill. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan topik anatomi dan fisiologi dari sistem imun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua? Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai kuliah ya, supaya apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat ya, kita berdoa dulu. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, pesan dulu ya. Hafsa, ada? Alfon sih.
Muratika, Florentina, Evia, Christina, Agnes, Desta, Dwi, Susanti, Justina. Jadi ya, kali ini kita akan belajar tentang sistem imun ya. Mungkin ada yang tahu sistem imun apa? Sistem apa? Ya, baik. Jadi tujuannya apa nih kita? Jadi kita perlu perkembangan tubuh ya. Jadi tujuannya supaya kita nanti paham ya apa yang dimaksud dengan sistem imun. Kemudian sel-sel apa saja yang berperan ya. Kemudian mungkin kita juga belajar mengenai sedikit saja tentang gangguan dari sistem imun. Jadi ini ya, untuk topiknya mulai dari pengertian ya, kemudian untuk respon imunnya yang terbagi dua ya, baik imun inat maupun adaptif. Kemudian kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan antigen dan antibodi ya. Kemudian gangguan dari sistem imun, menyampaikan ya kekebalan tubuh ya. Baik, tapi ini adalah yang lebih spesifik ya, melindungi tubuh dari invasi patogen dari luar ya. Kalau zat-zat yang patogen atau bahan patogen kira-kira apa? Kalau yang dari luar, yang kemarin waktu pandemi virus terus apa lagi? Bakteri ya, terus apa lagi? Jamur ya, terus apa lagi? Parasit ya. Baik, jadi mikroorganisme ya yang memang tidak bisa kita lihat secara langsung ya dengan mata ya, tapi harus pakai alat ya. Kemudian menghancurkan dan melindungi tubuh dari mikroorganisme atau substansi asing ya, termasuk tumor ya. Jadi beberapa tumor atau kanker itu ditengarai adalah disebabkan oleh virus ya. Ada yang bisa memberi contoh? HIV ya, virus tapi tidak menyebabkan kanker ya atau tumor. Nah, CA cervix ya, jadi CA cervix itu ada salah satu CA ya, kan tumor ya, disebabkan oleh apa, pernah dengar? Ada yang pernah tahu? Virus HPV, ada yang tahu? HPV, Human Papilloma Virus ya, salah satu penyebab tumor ya. Sedangkan memang kalau penyebab tumor itu masih berbagai macam ya, nah, tapi salah satunya adalah virus HPV ya. Dan masih ada lagi yang lain. Kemudian sistem imun juga bisa menghilangkan jaringan atau sel yang rusak atau disebut debris ya, untuk perbaikan jaringan ya. Jadi nanti sel-sel imun akan memakan ya, atau membunuh jaringan atau sel yang rusak ya. Kemudian juga sistem imun bisa mengenal ya, serta menghilangkan sel-sel yang abnormal ya. Mungkin ada kaitan juga dengan tumor atau ada proses infeksi. Dan nah, selanjutnya ini adalah klasifikasinya ya, dari sistem imun ya, secara garis besar ya, karena namanya sistem ya, jadi banyak yang melibatkan banyak, tadi mulai dari sel ya, jaringan ya, organ ya. Nah ini dibagi dua ya, secara garis besar ada yang sifatnya non spesifik, kemudian ada yang spesifik. Untuk non spesifik ini dibagi lagi, ada yang sifatnya fisik ya atau mekanik, kemudian ada yang larut, kemudian ada yang seluler. Kemudian yang secara spesifik ini ada dibagi dua ya, humoral atau diwakili oleh sel limfosit B, dan yang seluler adalah sel limfosit T. Nah untuk secara fisik mekanis, nah ini ada kulit ya, itu tubuh kita ya. Kalau kulit kita intak ya, kita kan tidak mudah terserang ini ya, bahannya dari luar ya. Tapi kalau kulit kita ada yang luka ya, sedikit saja ya, bisa
zat asing ya mungkin bisa menginfeksi ya bakteri atau virus ya. Kemudian ada yang larut ya. Nah, ini ada dibagi menjadi zat-zat yang biokimia ya, misalnya asam lambung ya. HCl ya, sifatnya asam ya, jadi dia bisa membunuh beberapa bakteri ya. Kemudian lisozim ini juga dihasilkan dari proses pencernaan, laktoferin, kemudian asam neurominic dan lainnya. Ada yang masih ingat ini di mana ini? Neutrofil, eosinofil di sel apa? Di darah. Ya, di darah. Sel apa tadi? Eritrosit, trombo, neutrofil, eosinofil. Yang sistem tahanan tubuh apa? Eritrosit, leukosit, trombosit, leukosit ya, betul ya. Kemudian ada yang namanya sel nol ya atau sel naif ya. Karena ini masih belum, ini yang paling awal ya. Jadi ini namanya adalah sel natural killer cell atau sel NK dan killer cell. Ini ada sel-sel mediator, basofil, mastosit, trombosit. Kalau makan apa gitu ya, kan ada yang alergi tuh. Ya. Ada yang alergi di sini? Makanan atau apa? Makanan. Apa contohnya? Food ya. Nah itu mengandung apa? Banyak tadi protein ya. Kemudian yang ini mungkin bentuknya seperti ini, ya antibodi yang bentuknya seperti ini, antibodi B ya, ini antibodi C ya. Ini contohnya aja. Dan ini antibodi ya, atau disebut juga imunoglobulin ya, merupakan kelas molekul yang dihasilkan oleh sel plasma ya, proliferasi dari limfosit B dan dibantu oleh limfosit T dan makrofag yang dirangsang oleh antigen asin. Ini ada gambarannya ya. Nah, kemudian yang perlu adik-adik tahu ya, ada 5 jenis ya imunoglobulin ya. G, A, M, E, D. Gamet biasanya. Kalau saya memudahkan untuk ya adik-adik apa jembatan keluarga ya, mnemonik ya, gamet gitu ya. G, A, M, E, D. Ya. Ini ya gambarannya imunoglobulin itu seperti ini ya. Tapi kalau ada dilihat di mikroskop ya nggak langsung seperti ini ya, nggak ada warnanya begini ya. Nah, ini hemoglobin E ini ditemukan dalam konsentrasi darah sangat rendah. Kadar akan meningkat saat ada alergi ya, atau parasit tertentu. Jadi kalau ada infeksi cacing ya, kalau diukur seorang yang sudah terinfeksi cacing kemudian diukur darahnya, nah nanti yang kalau mau diukur immunoglobulinnya yang dilihat adalah IgE ini. Nah ini pasti jumlahnya akan tinggi ya, lebih dari normal. Kalau ada yang IgE-nya kok tinggi, nah kita curiga ini mungkin infeksi cacing ya atau parasit ya, yang lainnya bisa. Molekul ini terikat pada reseptor sarnas dan basofil serta menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Ini kalau ada alergi ya, biasanya diukur juga histaminnya, ada histamin atau mediator kimia yang lain. Kemudian ini hemoglobin G, ya. Ini mencapai 80-85% ya. Satu-satunya antibodi yang menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi baru lahir. Molekul ini juga bisa besar-besaran pada pajanan kedua dan berikutnya terhadap antigen spesifik. Fungsinya ini, jadi ini ya yang perlu digarisbawahi pada pajanan kedua, sehingga imunoglobulin G ini biasanya akan bisa diukur kadarnya tinggi pada kondisi-kondisi penyakit yang akut atau kronis. Pada pajanan kedua, kalau ini dari IgM ya. Ini adalah antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi pada pajanan awal ya. Nah ini yang pertama, sehingga ini biasanya terjadi pada penyakit-penyakit yang akut atau kronis. Ya yang akut ya. Pajanan kedua akan terjadi peningkatan
IgG tadi. Jadi kalau awal itu pasti IgM. Ya. Yang kedua adalah IgG. Nomornya relatif pendek karena nanti yang berikutnya pasti sudah IgG yang keluar. Ini adalah interaksi antigen antibodi. Ya. Nanti ada prosesnya ya, ada fiksasi komplement ya, ada proses neutralisasi, aglutinasi, resonansi. Kemudian ada reaksi hipersensitivitas ya. Nah, ini merupakan reaksi imun yang patologik ya, respon imun yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Ada 4 tipe ya, ada tipe 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau yang biasanya cepat ini ya, reaksi hipersensitivitas cepat tipe 1 ya. Biasanya yang berperan adalah IgA gitu ya. Biasanya kalau kena parasit. Kemudian yang tipe 2 yang antibodi terhadap sel ya. Nah, ini yang berperan IgG atau IgM ya. Kemudian kalau sampai membentuk kompleks antibodi antigen ya, biasanya banyaknya kronis ya. Nah, ini kan IgG-nya terbanyak. Walaupun mungkin pada tahap awal masih bisa yang IgM. Kalau sebentuk kompleks itu kan pasti perlu ya, perlu waktu ya. Jadi biasanya sifatnya kronis sehingga IgG. Ini ada reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Ini ada sel T yang disensitisasi. Ya. Jadi hipersensitivitasnya lambat. Jadi di sini adalah penelitian tentang sel NK tadi ya. Jadi sel imun spesifik apa non spesifik ya? Yang non ya, betul ya, non spesifik. Jadi yang pertama ya. Nah di sini ternyata pada pasien yang SLE tadi ya, lupus erythematosus sistemik. Nah ini sel NK-nya ya, karena ada beberapa fenotip ya, ada CD3, CD6 bright dan CD3, CD6 dim. Nah di sini tuh ternyata kalau pada pasien lupus erythematosus terjadi ketidakseimbangan ya, dimnya itu ternyata jauh lebih tinggi daripada brightnya ya. Padahal jenis yang NK yang fenotip yang bright ini sifatnya sebagai regulator, sedangkan kalau ini sifatnya sitotoksik ya. Namanya toksik ya, jadi dia bisa merusak jaringan. Kemudian ada lagi, nah ini salah satu riset juga ya. Nah ini bagaimana mengatasi ketidakseimbangan di penyakit lupus erythematosus sistemik tadi ya. Salah satunya menggunakan vitamin D ya, untuk membantu meregulasi sistem imun pada penyakit SLE. Sebenarnya masih ini ya banyak ya riset-riset yang lain ya, supaya kita memahami bahwa sistem imun itu sangat penting ya bagi tubuh kita. Seperti juga kejadian kemarin ya, pandemi ya, betapa sistem imun kita sangat harus diperkuat ya. Ya kalau tidak malah kita bisa terkena infeksi. Ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa disimpulkan dari apa yang kita pelajari tadi. Oke, ada salah satu yang baik. Jadi untuk pengertian sistem imun itu sendiri merupakan sistem pertahanan tubuh yang melibatkan organ, jaringan, sel dan molekul dalam melawan infeksi. Setuju? Setuju. Baik, mungkin itu ya yang pertama. Mungkin ada lagi yang bisa disimpulkan? Coba ya. Ya. Terdapat 2 respon imun. Yang pertama innate, bersifat bawaan, non spesifik dan memiliki reaksi yang cepat. Yang kedua adaptif, sifatnya dapatan, reaksinya lebih lambat dan reaksinya spesifik. Ya, mungkin ada lagi yang mau disimpulkan tadi. Tadi pengertian sudah ya, pengulangan respon imun sudah
terus apa lagi? Oke, ya, kan? Dapat disimpulkan bahwa gangguan sistem imun terjadi akibat ketidakseimbangan sel-sel imun. Bisa berlebihan seperti autoimun atau hipersensitivitas, bisa juga kekurangan atau defisiensi. Ya, baik. Bisa ada 3 ya, kan ada lagi? Apa ya? Oh, ya, baik. Gimana? Antigen adalah zat atau bahan yang merangsang respon imun dan bereaksi dengan antibodi yang ada. Antibodi molekul yang dihasilkan sel plasma, limfosit B, dan dibantu limfosit T, dan makrofag yang dirangsang oleh antigen asid. Nah, baik. Lagi ya, tadi sudah setuju semua? Setuju. Nah, baik. Ya, nanti dirangkum ini ya, ditambahkan ya di konklusinya. Baik, mungkin itu saja. Oh iya, nanti ada kuis ya. Kuis nanti bisa dikerjakan di Moodle. Ya. Pengerjaannya 2 kali saya ambil nilai ya. Baik, ya. Jangan lupa ya. Terakhir hari ini ya, nanti sampai malam. Ya. Oke, itu saja. Kita akhiri dengan doa dulu ya. Menutup ya, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya, silakan. Yang pilih. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.